Ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita punya satu barang yang mungkin barang ini cukup rare item di Indonesia, jadi nggak terlalu banyak orang yang tahu atau punya barang ini. Check it out. Barang apakah itu? Kita coba cek sekarang. Ya, ini dia Bang. Gede. Paket ini kemarin paket pengirim JTL, jadi agak lama. Gak sabar juga nunggu sekitar 10 hari untuk bisa unboxing ini paket apaan. Oke, coba kita buka. Tuh. Oke, ini dia barangnya. Barang apakah itu? Nah, ini dia. ARC. Apakah ARC itu? ARC itu adalah helm. Helm. Oke, jadi kita helm ini produksi Malaysia. Dan nggak terlalu banyak juga yang tahu atau paham tentang barang ini ya. Kita coba lanjut buka. Semoga barangnya dalam kondisi baik-baik saja. Karena kemarin naik kargo, otomatis kalau dalam kargo itu ya kayak gitu itu ya banting-banting gitu. Oke, nice. Lumayan juga beratnya. Oke, kita cek helm apakah ini. Oke, jadi begini penampakan helmnya. Setelah dibuka kondisinya seperti ini, aman. Packing aman dan tidak ada masalah. Alhamdulillah tidak ada lecet meskipun bubble wrapnya tidak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari mana ini? Oke, jadi kalau merek yang kita beli saat ini adalah merek ARC ini. ARC dengan tipe ARC Rich, di belakangnya ada tulisan ARC Rich ya. Helm ini produksi dari Malaysia. Di Malaysia cukup populer, jadi penggemar dari helm ini cukup banyak ya, peminatnya, karena mungkin dari segi harga dan desainnya juga cukup ciamik ya, jadi mirip Arai. Dan kalau saya pegang dari segi beratnya, helm ini meyakinkan banget ya. Dan finishingnya saya rasa juga cukup rapi ini. Dari segi kerapatan bagian ini, bagian apa namanya, fannya ini itu bagus, rapat. Jadi kalau kalau kita lihat sekilas memang cakep banget dan meyakinkan ya. Jadi ya menurut saya tidak usah dirugikan lah. Di sini ada kode barcode-nya. Bagian ini kode barcode ini. Ini di sini kalau di scan akan menuju ke sebuah aplikasi, tapi aplikasi ini nggak ada di Indo, ini khusus untuk Malaysia. Jadi ada kode sirimnya di sini. Motorcycle helmet, terus sirim ini kalau di Indonesia SNI-nya Malaysia, jadi ada kode sirim. Di sini juga ada kode batch atau angkatan yang mungkin ya semacam itu, kode produksi lah.
kapan produksinya. Terus di sini ada mungkin manufaktur 22 Juni 2002. Jadi lumayan baru lah film ini ya, baru diproduksi. Oke, untuk bagian fan-nya ini cuma ada buka tutup ventilasi di sini. Ini main. Jadi kalau di Arai VZ Prime itu di sini bagiannya terpisah, bagian ventilasi kanan dan kiri ini terpisah. Terus bagian belakangnya ini juga mirip Arai, cuman di sini tidak ada wingnya. Kalau di Arai di sini ada wingnya. Oke, cakep menurut saya. Dan untuk bedanya dengan Arai, di sini side podnya ini tidak ikut naik ketika visor dinaikkan. Nah, tidak ikut naik. Dia kondisinya stuck di sini. Jadi lebih apa ya namanya? Mungkin secara estetik akan lebih bagus jika ini ikut naik. Tapi kalau mungkin dari segi keamanan atau mungkin durability, sidepodnya tidak bergerak atau nanti bisa pecah semacam itu ya. Harga helm ini mulai dari harga 1,3 hingga 1,6 juta. Itu teman-teman biasanya kalau 1,6 juta dapat apa namanya, semacam spoiler. Spoilernya juga mirip punya Arai. Di belakang sini kebetulan saya beli ini spoiler tidak include, tapi saya sudah order untuk nanti kita perganteng bagian bulutan ini agar ada spoiler yang mirip Arai begitu. Cakep ini. Dengan harga 1,3 ya cukup memuaskan lah buat saya ini. Bahannya tampak meyakinkan, dari segi berat juga oke, enggak seperti helm bonusan dari motor seperti Yamaha, Honda gitu ya. Oke, bagaimana jika dibanding dengan Arai atau TSR atau Scott Ram? Scott Ram ini kayaknya produksi lokal dan TSR itu produksi Malaysia juga. Bagaimana jika dibandingkan TSR dan Scott Ram? Kalau Scott Ram saya rasa ARC Rich ini lebih unggul dari segi bahan dan kualitasnya sih lebih oke ini ya mas saya daripada kita compare dengan Scott Ram. Tapi dengan TSR saya belum pernah pegang TSR, jadi belum bisa memberikan review yang spesifik ya. Secara sekilas memang shellnya ini menurut saya tidak terlalu besar jika dibanding dengan KYT Kyoto yang biasa saya pakai. Coba kita cek dalamnya. Oke, bagian dalamnya seperti ini. Bagian dalamnya seperti ini, cukup lembut. Jadi nggak ada masalah saya rasa bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya juga ternyata ada lubang ventilasinya, berarti otomatis ventilasinya juga bisa memberikan efek adem ketika kita pakai riding di jalan ya. Oke, ini bagian belakangnya. Coba kita pakai. Terasa lebih kecil memang dari KYT Kyoto yang biasa saya pakai, cuman entahlah, mungkin kita perlu membiasakan diri dengan shell yang lebih kecil ini size-nya. Visor biasanya kalau KYT Kyoto itu sampai sekian, karena saya biasanya pakai di KYT Kyoto itu saya pakai visor dari Open Venom, jadi agak panjang. Apalagi, jadi kalau
teman-teman pengen cari helm dengan harga 1,3 atau 1,5 dengan model mirip Arai Visit Ram, ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya, bisa menjadi salah satu opsi. Kalau dibanding dengan Scott Ram yang pernah saya coba, ini sebenarnya selnya sama, ini ukuran selnya sama seperti itu, jadi tidak terlalu besar. Kemarin saya pakai Scott Ram itu terasa lebih kecil memang. Dan teman-teman kalau membeli helm ini harap waspada dengan size. Jadi seperti yang ini saya biasanya pakai helm ukuran L, saya harus naik atau upsize ke XL. Sorry, ke XXL. Biasanya kalau XXL di helm ini fit ke XL. Nah, jika teman-teman biasa pakai helm L, wajib naiknya nanti ke ke XL ya, seperti itu. Karena kategori lumayan kecil menurut saya. Mirip dengan size helm LS2 karbon yang biasa saya gunakan. Jadi kita harus upsize ke misal dari XL menjadi XXL seperti itu. Ini penampakannya. Kalau dari depan seperti ini, menawan sih. Dengan warna modern grey, ini warna keluaran terbaru dari ARC Rich. Ada lagi kombinasi biru dengan hitam, dan satu lagi saya lupa warnanya apa. Itu produksi terbaru dari ARC Rich. Semacam ini. Sudah sirim ya teman-teman ya. Sirim ini SNI-nya Malaysia. Kalau kita di Indonesia menggunakan SNI, kalau Malaysia itu sirim. Sudah bisa dicek untuk kode produksinya. Ini sudah mengarah kepada aplikasi sirim itu sendiri, tapi kebetulan Indonesia tidak memakai aplikasi itu, jadi kita tidak bisa download aplikasi tersebut. Rencananya nanti kita kasih mounting untuk intercom di sebelah kiri ini nanti, agar kita bisa pasang intercom dan kita bisa pakai jalan-jalan nanti. Oke, gitu saja. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa lanjut ke kolom komentar, kita diskusi di sana. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share-nya biar kita nanti bisa memberikan informasi tentang modifikasi atau barang-barang yang memang recommended untuk dibeli ya teman-teman. Oke, gitu saja. Sampai ketemu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.